Asmara si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 16. 31 Jaringan Mata-Mata Mongol. Paman Bok, pedang pemberian mendiang ayah ini adalah pedang pusaka. Coba paman lihat kampuhannya. Gadis itu lalu meloncat ke sudut ruangan itu di mana terdapat sebuah rak besi dan sekali pedangnya menyambar. Ujung rak besi itu putus seperti terbuat dari kayu lunak saja. Ketika semua orang memandang masih kaget dan heran, Hakim sudah menghampiri Bok Chun Ki dan menyerahkan pedangnya. Maaf kalau aku merusak rak itu, paman, akan tetapi coba paman periksa, apakah kiranya di dunia ini ada ahli silat yang kebal terhadap pedangku ini. Biarpun dia sendiri, juga kaget dan heran, Bok Chun Ki menerima pedang itu dan memeriksanya. Dia menggeleng kepalanya. Pedangmu ini merupakan pusaka ampuh, Hakim. Senjata besi biasa saja tidak akan mampu bertahan kalau bertemu pedang ini, apalagi kulit daging manusia. Betapapun kebalnya, sukarlah untuk dapat menahan kekebalan kulit terhadap pedangmu ini. Nah, sekarang tentu engkau ingat, Sin Wan. Sin Wan tiba-tiba berseru sambil bangkit berdiri. Benar. Perut gendutnya. Perut gendutnya. Tentu saja semua orang semakin heran dan juga geli. Seolah-olah Sin Wan ketularan penyakit Hakim dan menyebut-nyebut perut gendut. Akan tetapi dia melanjutkan, ketika kami mengeroyoknya, dan si kedok hitam terkejut karena pedangnya rusak oleh pedangku, saat itu Hakim menyerangnya dengan tusukan pedangnya. Serangan Hakim itu cepat sekali dan dilakukan pada detik si kedok hitam tertegun sehingga pedangnya tepat memasuki perut gendutnya. Aku melihat dengan jelas, akan tetapi si kedok hitam tidak roboh, bahkan tidak ada darah keluar dari perutnya yang tertusuk pedang. Mendengar ini, Bok Chun Ki memukul meja di depannya. Brak! Dan dia pun bangkit berdiri, matanya berkilat-kilat. Ah, kalau begitu, perut gendutnya adalah palsu. Benar sekali, Paman Bok. Hakim telah menemukan rahasia yang amat penting bagi kita. Kini tidak dapat diragukan lagi, si kedok hitam yang disebut Yang Mulia oleh anak buahnya, pemimpin jaringan mata-mata Mongol, adalah seorang pria yang sama sekali tidak gendut perutnya, melainkan tinggi besar dan amat lihai. Mereka duduk kembali dan tampak betapa Bok Chun Ki dan Sin Wan saling pandang. Seolah keduanya dapat saling menjenguk isi hati masing-masing dan akhirnya Bok Chun Ki berkata, Sin Wan, apakah engkau juga menduga seperti yang menjadi dugaanku? Pemuda itu mengangguk. Sikapnya selama ini selalu menentang dan memusuhi aku, Paman, seolah-olah secara tidak langsung dia memihak kepada para mata-mata Mongol. Biarpun kita belum dapat memastikannya, akan tetapi dia patut sekali dicurigai, Paman, di samping Yao Xiucai itu. Bok Chun Ki mengangguk-angguk. Ih, kalian berdua bicara seperti dalam rahasia saja. Siapa sih orangnya yang kalian sangka menjadi si kedok hitam itu? Tanya Chu Sui In tak sabar. Suaminya menghela napas panjang. Hal ini kalau diketahui orang luar, tentu akan menimbulkan kegemparan. Berbahaya sekali kalau dugaan kita itu keliru, dan berbahaya pula kalau sebelum kita menemukan buktinya, dia telah mendengar akan dugaan kita. Akan tetapi, siapakah dia? Sui In mendesak. Bok Chun Ki menengok ke kiri kanan. Ruangan itu tertutup dan tidak tampak seorang pun pembantu keluarga, juga tidak terdengar ada orang di luar ruangan itu. Namun, tetap saja dia berkata dengan bisik-bisik, Jenderal Besar Yao Ti. Ih! Nyonya Bok menahan jeritnya dengan menutupi mulutnya. Bagaimana mungkin? Dia seorang jenderal besar yang amat besar jasanya kepada kerajaan. Suaminya memberi tanda agar istrinya itu tetap tenang. Kalian semua tahu bahwa dugaan ini harus kita rahasiakan. Aku, dibantu Sin Wan, Hakim engkau sendiri, Sui In dan Nona Liam Kui Siang, akan cari bukti-buktinya. Bahkan secara rahasia aku akan bicara dengan Jenderal Shutea, karena hanya Jenderal Shutea yang akan mampu mengendalikan dan mengatasi kalau benar dia orangnya dan hendak mempergunakan kekuatan pasukannya. Wah, kalau terjadi demikian, tentu akan geger dan terjadi perang saudara yang hebat, seru Cihan penuh kekhawatiran. Memang dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau yang menjadi pemberontak itu seorang jenderal besar seperti Jenderal Yao Ti yang mengepalai ratusan ribu orang pasukan. Karena itulah kita harus bekerja secara rahasia. Jangan sampai dia mengetahui lebih dahulu bahwa dia dicurigai karena hal itu akan membahayakan sekali, kata Bok Chun Ki.
Dan aku memiliki pula sebuah bukti yang akan membongkar rahasia pimpinan mata-mata itu. Dia memasuki kamarnya dan kembali ke ruangan itu, membawa sebuah benda kecil yang dibungkus dengan kain. Setelah bungkusan itu dibuka, ternyata isinya sebatang paku menghitam. Inilah paku yang dahulu melukai pundak Lily ketika ia bertanding denganku. Paku ini dilepas seseorang dengan maksud membantu Lily dan membunuhku, akan tetapi paku ini dapat tertangkis pedangku. Paku-paku runtuh dan sebuah di antaranya, yaitu yang ini, mengenai pundak Lily. Paku itu beracun. Chu Suiin membantu suaminya karena ia sudah mendengar kisah itu dan melihat senjata rahasia itu dengan teliti, akan tetapi tidak ada tanda-tanda siapa pemiliknya. Kalau kita dapat menyelidiki tempat tinggal orang-orang yang kita curigai dan kita mendapatkan senjata rahasia yang serupa dengan ini, berarti dia yang melepas senjata beracun itu, membuktikan bahwa dia terlibat dalam jaringan mata-mata musuh. Mereka mengadakan perundingan sampai lama dan pada malam hari itu, Xin Wan dan Kui Xiang diterima sebagai tamu agung, bahkan sebagai anggota keluarga sendiri. Kui Xiang segera akrab dengan Akim dan Chihua, dan malam itu mereka bertiga tinggal sekamar. Akim yang memiliki watak jujur terbuka itu tanpa malu-malu lagi menceritakan tentang hubungannya dengan Xin Wan, dan dalam kesempatan ini pula, Chihua yang ketularan sikap terbuka itu, mengaku kepada Kui Xiang tentang urusannya dengan Xin Wan, betapa ia pernah mencintai Xin Wan namun tidak dibalas oleh pemuda itu. Mendengar pengakuan dua orang gadis yang pernah mencintai Xin Wan ini, Kui Xiang bukan merasa cemburu atau panas hatinya, bahkan ia merasa bersyukur sekali karena terbukti bahwa suhengnya itu amat mencintainya dan tidak dapat membalas cinta gadis-gadis lain. Padahal Akim dan Chihua adalah dua orang gadis yang cantik jelita. Bahkan Akim memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, mungkin lebih tinggi dibandingkan ia sendiri. Namun, suhengnya itu tetap setia kepadanya, walaupun ia sendiri pernah marah kepada suhengnya, menyatakan benci dan tidak ingin bertemu lagi. Panglima Bok Chun Ki yang cerdik itu diam-diam telah menghubungi Jenderal Shutea. Tentu saja jenderal besar ini terkejut setengah mati mendengar laporan pembantunya. Hampir dia marah-marah karena tidak percaya bahwa pembantunya yang berjasa besar, Jenderal Yao Ti, dicurigai sebagai pemimpin jaringan mata-mata Mongol. Mustahil, katanya. Akan tetapi, dengan tenang dan sabar Bok Chiang Kun memberi penjelasan secara terperinci, mengumpulkan semua hasil penyelidikan anak buahnya dan hasil penyelidikan Xin Wan, Lily dan juga Akim. Mendengar keterangan terperinci itu, Jenderal Shutea berdiam diri, termenung dengan alis berkerut. Akan tetapi, dia harus yakin pikirnya. Menuduh Jenderal Yao Ti sebagai pemimpin mata-mata Mongol, tanpa adanya bukti-bukti yang meyakinkan, amat berbahaya. Jenderal Yao Ti memiliki kekuasaan yang cukup besar, bahkan Kaisar amat percaya kepada jenderal yang tinggi besar itu. Pendeknya, Jenderal Yao Ti merupakan orang kedua sesudah dia yang dekat dan dipercaya Kaisar. Dia sendiri adalah Sute, adik seperguruan Kaisar, tentu saja hubungannya amat dekat. Akan tetapi Jenderal Yao Ti juga telah melakukan banyak jasa dan selama ini membuktikan dirinya sebagai seorang jenderal yang cakap dan setia. Bok Chiang Kun, dugaanmu ini berbahaya sekali. Engkau harus mampu memperlihatkan bukti, barulah aku berani turun tangan dan berani melapor kepada Sri Baginda. Akhirnya dia berkata, tentu saja, Shugoan Sui, Jenderal Shu. Saya hanya mohon bantuan Paduka, karena tanpa bantuan Paduka, bagaimana mungkin saya berani menyelidiki ke dalam rumah dan kantor Jenderal Yao? Sri Baginda telah memberi waktu kepada saya, dan kalau dalam sebulan saya tidak mampu membongkar jaringan mata-mata ini, seluruh keluarga saya akan menerima hukuman. Saya mohon bantuan Paduka. Jenderal Shutea menghela napas panjang. Seringkali dia menghela napas panjang melihat perubahan yang terjadi pada diri suhengnya yang kini menjadi kaisar itu. Sekarang, kaisar berubah menjadi seorang yang teramat kejam. Bahkan seorang pembantu terbaik dan paling setia sekalipun, dengan mudah akan dijatuhi hukuman mati karena melakukan kesalahan sedikit saja. Kaisar begitu dipenuhi kecurigaan dan kebencian. Baik, aku akan membantumu, Chiang Kun, kata Jenderal Shutea dan mereka lalu bicara dengan sikap serius mengatur langkah-langkah untuk membongkar rahasia yang amat membahayakan negara itu. Sebagai hasil dari rencana siasat mereka itu, pada suatu hari, Jenderal Shutea dan Jenderal Yao Ti dipanggil menghadap Kaisar bersama para panglima tinggi lainnya untuk membicarakan tentang keamanan negara.
Kaisar melakukan panggilan ini tentu saja sebagai hasil dorongan Jenderal Shutea yang bermaksud agar Jenderal Yao dapat mengemukakan pendapat-pendapatnya tentang jaringan mata-mata Mongol yang membahayakan negara. Dan terutama sekali untuk memancing jenderal itu keluar agar Bok Chun Ki dan para pembantunya mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyelidikan ke tempat tinggal dan kantor jenderal yang dicurigai itu. Kaisar tidak mencurigai bujukan Jenderal Shutea ini karena memang Kaisar ingin membicarakan tentang penyerangan terhadap kedua orang putranya, yaitu Raja Muda Yongle dan Pangeran Chu Huisan. Kesempatan itu dipergunakan dengan baik oleh Bok Chun Ki yang segera menugaskan kepada Sin Wan dan Kui Xiang untuk melakukan penyelidikan ke rumah keluarga Jenderal Yao Ti. Bagi orang biasa, tentu tidak akan mudah memasuki gedung keluarga Jenderal Yao Ti tanpa izin. Namun, Sin Wan dan Kui Xiang mempergunakan ilmu kepandaian mereka dan berhasil melompati pagar tembok di bagian belakang ketika pasukan pengawal yang melakukan perondaan siang malam itu lewat dan mereka berdua sudah menyelinap ke dalam taman bunga milik keluarga itu. Sebelumnya, mereka berdua sudah mendapat penggambaran yang jelas tentang keadaan gedung itu dan juga tentang keadaan keluarga Yao Ti, jenderal yang mereka curigai. Jenderal itu mempunyai seorang istri dan 3 orang selir di gedung itu, dan hanya mempunyai 2 orang anak dari para selirnya, 2 orang anak laki-laki yang masih kecil, belum 10 tahun usianya. Sin Wan dan Kui Xiang menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak, mendekati bangunan besar. 2 orang tukang taman yang sedang bekerja, tidak melihat gerakan mereka dan akhirnya 2 orang pendekar itu berhasil meloncat ke atas atap dapur bangunan itu, bersembunyi di balik wuungan dan bergerak bagaikan 2 ekor kucing tanpa mengeluarkan suara apapun. Karena sudah mempelajari keadaan dalam bangunan gedung itu, Sin Wan dan Kui Xiang dapat berada di atas kamar besar milik keluarga itu melihat betapa kamar itu yang amat mewah, dalam keadaan kosong dan sunyi. Sin Wan berbisik-bisik dengan kekasihnya, mengatur siasat kalau sampai mereka ketahuan orang selagi dalam kamar itu, merencanakan jalan keluar dari kamar tanpa diketahui orang. Kemudian, mereka membuka atap dan bagaikan 2 ekor burung Raja Wali, mereka melayang turun dari atas, masuk ke dalam kamar, tanpa mengeluarkan suara. Begitu tiba dalam kamar, 2 orang pendekar muda yang sejak tadi menutupi muka mereka dengan kedok coklat dan biru, kedok yang sengaja dibuat mirip dengan kedok yang dipergunakan anak buah si kedok hitam, segera bekerja dengan cepat. Mereka menggeledah dan mencari-cari apa saja yang dapat merupakan bukti bahwa dugaan mereka benar, yaitu bahwa Jenderal Yao Ti merupakan pemimpin, atau setidaknya mempunyai hubungan dengan jaringan mata-mata Mongol. Sampai kurang lebih 1 jam mereka menggeledah, membukai almari dan laci-laci, memeriksa seluruh ruangan namun mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Memang mereka sudah menduga bahwa agaknya, andai kata benar bahwa Jenderal Yao Ti menjadi pemimpin jaringan mata-mata Mongol, pasti keluarganya tidak ada yang mengetahui dan hal itu merupakan rahasia pribadi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dan kalau dia menyimpan sesuatu yang dapat membuka rahasianya, tentu barang itu disimpan di lain tempat. Ke kantornya, bisik Sin Wan dan mereka berdua segera meloncat lagi keluar dari kamar itu, membetulkan letak atap yang mereka buka dan tak lama kemudian mereka sudah keluar lagi melalui taman dan pagar tembok di belakang tanpa diketahui orang. Tak lama kemudian, dengan bekerja cepat agar jangan sampai kedahuluan Jenderal Yao Ti, dan hal ini sudah diatur oleh Jenderal Shutea agar Jenderal Yao Ti agak lama berada di istana, Sin Wan dan Kui Xiang sudah berada di kamar kerja Jenderal Yao Ti yang terletak di dalam markas pasukan. Tentu saja mereka berdua tidak begitu ceroboh untuk memasuki benteng seperti yang mereka lakukan di rumah kediaman Jenderal Yao tadi. Mereka sudah membawa bekal surat perintah dan surat kuasa dari Jenderal Shutea untuk memasuki kamar kerja Jenderal Yao Ti dan mengambil barang-barang yang diperlukan dalam persidangan di istana. Dengan bekal surat ini, para petugas jaga di markas itu tentu saja tidak berani menghalangi. Surat perintah dari Jenderal Shutea sebagai panglima tertinggi oleh pasukan di situ lebih ditaati daripada surat dari Kaisar sendiri sekalipun. Maka, mereka mempersilakan Sin Wan dan Kui Xiang masuk dan tak lama kemudian 2 orang muda perkasa ini sudah melakukan penggeledahan di dalam kamar kerja Jenderal Yao Ti setelah mereka berdua menggunakan tenaga untuk membuka daun pintu kamar itu secara paksa. Begitu masuk, mereka berdua mengenakan lagi kedok mereka untuk menjaga segala kemungkinan, walaupun tadi mereka masuk sebagai utusan Jenderal Shutea. Bahkan surat itu pun dibuat oleh Jenderal Shutea mempergunakan tanda tangan dan cap palsu.
Hal ini untuk menjaga kemungkinan Jenderal Yauti tidak bersalah sehingga dia tidak akan terlibat dalam penggeledahan itu dan kedua orang muda itu yang akan dianggap sebagai penanggung jawab. Di kamar kerja ini pun Sin Wan dan Kui Xiang tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Mereka hampir putus asa ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka dan sesosok bayangan berkelebat masuk. Ternyata dia adalah seseorang yang mengenakan kedok abu-abu. "Mau apa kalian di sini?" bentak si kedok abu-abu dengan suara bengis. "Ah, kami sedang sibuk hendak membersihkan tanda-tanda yang terdapat di sini karena sebentar lagi tempat ini akan digeledah oleh pasukan istana. Kaisar telah mencurigai Yang Mulia." "Di mana Yang Mulia? Apakah belum pulang dari istana?" kata Sin Wan. Mendengar ucapan itu, si kedok kelabu tampak terkejut. Sepasang mata di balik kedok itu berkilat. "Kalau begitu, aku harus cepat memberi kabar kepada pangeran." "Siapa pangeran?" Sin Wan menghentikan ucapannya, memaki diri sendiri yang terlanjur bicara. Dan benar saja, mendengar Sin Wan tidak mengenal siapa pangeran yang dia maksudkan, si kedok abu-abu segera mencabut pedangnya. "Kalian palsu!" Dan pedangnya sudah menyambar dengan ganas ke arah Sin Wan. Sin Wan yang menyadari kesalahannya, mengelak dan dari samping, Kui Xiang sudah bergerak ke depan, tangannya menyambar dengan totokan dan si kedok abu-abu itu pun terkulai lemas. Sin Wan merampas pedangnya dan menyambut tubuh itu agar tidak menimbulkan suara gaduh. "Inilah bukti yang paling baik," bisiknya kepada Kui Xiang. Tak lama kemudian, Sin Wan dan Kui Xiang keluar dari kamar kerja Jenderal Yauti, dan Sin Wan menggendong sebuah karung yang penuh, melangkah dengan tenang keluar dari kamar kerja itu. Ketika para petugas jaga di luar melihat Sin Wan menggendong sebuah karung, mereka memandang heran, tidak dapat menduga apa isi karung itu, juga tidak berani bertanya. "Kami telah menemukan barang yang dibutuhkan Jenderal Shutea dan Jenderal Yauti," kata Sin Wan tenang dan para penjaga itu pun tidak berani bertanya. Mereka semua mengenal Jenderal Shutea sebagai seorang jenderal yang tegas dan berdisiplin, maka mereka tentu saja tidak berani melanggar surat perintahnya. Tentu saja isi karung itu adalah si kedok abu-abu yang telah ditangkap oleh Sin Wan dan Kui Xiang. Mereka cepat membawa tawanan dalam karung itu ke rumah Bok Chun Ki. Semua berkumpul di situ. Bok Chun Ki sendiri, Sui In dan Akin yang belum berhasil membongkar rahasia Yao Xiu Cai yang selalu berdekatan dengan Pangeran Mahkota, Cihan dan Cihua. Hanya Nyonya Bok yang berada di dalam, tidak mau mencampuri urusan yang menggunakan kekerasan dan membutuhkan kepandaian silat itu. Ketika tawanan itu dikeluarkan dari karung dan berlutut di atas lantai, dengan kedok terbuka, ternyata dia adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun. Dia seorang Han, bukan orang Mongol, bahkan dia seorang anggota pasukan di bawah Jenderal Yauti. "Dengar baik-baik," kata Bok Chun Ki yang memimpin pemeriksaan itu. "Kalau engkau mau mengaku terus terang, hukumanmu akan diperingan. Akan tetapi kalau engkau berbohong dan tidak mau mengaku, akan kusuruh tangkap seluruh keluargamu dan kusuruh siksa mereka di depan matamu. Nah, jawab yang sebenarnya. Siapa namamu?" Wajah orang itu menjadi pucat. Tadinya dia bersikap keras dan masa bodoh, akan tetapi ancaman terhadap keluarganya itu mengingatkan dia akan istrinya, 3 orang anaknya yang masih kecil, dan ibunya yang sudah tua dan luluh kekerasan hatinya. "Nama saya Xiao Jin, Chiang Kun." "Katakan, siapa sebenarnya pemimpin para orang berkedok?" Anggota jaringan mata-mata Mongol itu jawab. Saya tidak tahu." "Engkau menyebutnya Yang Mulia, bukan?" Xiao Jin mengangguk. "Kami semua hanya mengenal dia sebagai Yang Mulia, akan tetapi tak seorang pun di antara kami yang pernah melihat wajahnya. Kami semua tidak tahu siapa sebenarnya Yang Mulia." "Dan siapa yang kau sebut pangeran itu?" tanya pula Bok Chun Ki. Wajah orang itu berubah pucat sekali, matanya terbelalak dan dia menggeleng kepala. Saya tidak berani." Pada saat itu, Sui In menjulurkan tangannya dan jari tangannya sudah menekan tengkuk tawanan itu. Wajah tawanan itu berkerut-kerut dan rintihan keluar dari mulutnya karena dia merasa betapa tubuhnya seperti ditusuki ratusan batang jarum yang panas, nyerinya tak tertahan lagi. Sui In melepaskan tangannya dan orang itu basah oleh keringat dingin. "Hayo katakan, siapa pangeran itu?" kini Sui In membentak. "Atau kau ingin kusuruh tangkap dan seret ke sini seluruh keluargamu?" Bok Chun Ki menambahkan.
Dia murid yang mulia. Siapa namanya? Di mana? Bentak Bok Chiang Kun lagi. Dia adalah Pangeran Yaluta. Pangeran Mongol? Tawanan itu mengangguk dan tiba-tiba dia menjerit dan terkulai. Ternyata sebatang paku telah menancap di punggungnya. Sui In cepat mencabut paku itu dan dia pun berkata kepada suaminya. Dia bagian kami. Hayo, Akim. Dan wanita perkasa itu meloncat pergi, diikuti Akim karena memang Pangeran Yaluta merupakan bagian mereka. Mereka yakin bahwa yang disebut Pangeran Yaluta itu bukan lain adalah yang menyamar sebagai Yao Xiucai. Begitu mencabut paku itu dari punggung tawanan yang diserang secara menggelap, tahulah Sui In bahwa yang dahulu melukai pundak putrinya dengan paku merupakan orang yang sama, yaitu si penyambit tadi. Masih tampak tadi bayang biru putih berkelebat dan dengan cepat ia pun melakukan pengejaran bersama Akim. Akan tetapi, bayangan itu sudah lenyap. Hayo, kita langsung saja ke istana Pangeran Mahkota, kata Sui In. Untuk keperluan ini ia sudah dibekali surat penggeledahan yang ditulis sendiri oleh Jenderal Shutea. Dengan surat perintah Jenderal Shutea itu, benar saja Sui In dan Akim tidak menemui kesulitan untuk menerobos masuk ke dalam istana sang pangeran, walaupun para penjaga menjadi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka mengenal tanda tangan dan cap kebesaran Jenderal Shutea, dan kedua orang wanita itu tadi mengatakan bahwa mereka hendak bertemu dengan Yao Xiucai. Entah ada urusan apa maka Jenderal Shutea sampai memberi kuasa kepada dua orang wanita itu untuk menemui Yao Xiucai dan melakukan penggeledahan. Karena merasa tidak enak hati walaupun tidak berani menghalangi, kepala jaga lalu memimpin pasukan kecil untuk masuk ke dalam, hendak melihat apa yang akan terjadi dan berjaga-jaga melindungi sang pangeran. Sui In dan Akim juga sudah mendapat gambaran yang cukup jelas tentang keadaan istana sang pangeran, dan mereka tahu di mana letak kamar Pangeran Mahkota, di mana pula letak kamar putranya dan kamar Yao Xiucai. Akan tetapi, ketika mereka lewat di kamar pangeran dan kamar Yao Xiucai, sunyi saja di situ. Seorang pengawal yang berjaga di situ memandang penuh curiga dan melintangkan tombaknya. Sui In memperlihatkan surat kuasa dari Jenderal Shutea, membuat pengawal itu berdiri tertegun. Cepat katakan, di mana Yao Xiucai dan sang pangeran? Pengawal itu masih tertegun dan tidak mampu menjawab, hanya menunjuk ke arah taman. Sui In menggerakkan tangan menotoknya agar pengawal itu tidak membuat banyak ribut. Lalu bersama Akim ia lari ke dalam taman yang luas dan indah itu. Berindap-indap mereka menghampiri Pangeran Mahkota yang kelihatan sedang duduk di atas bangku menghadapi Yao Xiucai yang kelihatan marah-marah. Sekali, kalau Paduka menolak, terpaksa aku akan membunuhmu, katanya kacau dan kadang kasar. Pangeran, cepat buatkan surat kuasa untukku dan aku tidak akan membunuhmu. Biarpun wajahnya pucat, pangeran yang tampak lemah dan tidak bersemangat itu kini mengangkat kepala membusungkan dadanya. Orang Xiao. Baru sekarang aku menyadari bahwa engkau bukanlah orang baik. Entah siapa engkau, akan tetapi jelas engkau menyusup ke sini untuk menguasai aku. Ah, pangeran tolol. Kau sudah bosan hidup agaknya. Yao Xiucai mengangkat tangan kanan ke atas dan memukul ke arah kepala Pangeran Mahkota untuk membunuhnya. Jahanam busuk. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dan Akim sudah meloncat dan langsung saja memukul ke arah dada Yao Xiucai. Yao Xiucai atau Pangeran Yaluta itu terkejut merasakan sambaran angin, dia lalu menggerakkan tangan kirinya menangkis. Duh! Plak! Baik Pangeran Yaluta maupun Akim terdorong mundur, akan tetapi pukulan Yaluta ke arah kepala Pangeran Mahkota tadi meleset dan mengenai ujung pundak kirinya. Walaupun pukulan itu tidak telak dan hanya menyerempet saja, namun cukup membuat pangeran itu terpelanting. Yaluta kini berdiri berhadapan dengan dua orang wanita itu. Wajahnya agak pucat, mulutnya cemberut dan matanya mencorong. Dia segera mengenal dua orang itu, dia tersenyum mengejek. Kiranya Beco Xianli yang datang. Dahulu ketika bersama ayahmu dan putrimu engkau melarikan diri dikejar-kejar pasukan, aku yang menyelamatkan kalian dan... Tutup mulutmu, jahanam palsu. Ternyata engkau yang dahulu melukai pundak Lili. Nih, ku kembalikan paku-pakumu yang dahulu melukai Lili dan tadi membunuh anak buahmu sendiri. Tangan Sui In bergerak dan dua batang paku itu menjadi dua sinar hitam menyambar ke arah dada dan leher Yaluta. Akan tetapi tentu saja Pangeran Mongol ini tidak sudi senjatanya maka dirinya sendiri. Sekali dia bergerak, dia sudah mengelak dan dua batang paku itu meluncur lewat.
Pangeran, lihat baik-baik. Dua orang wanita ini datang untuk membunuh Paduka. Bechoa Xianli ini adalah ibu dari Lily, tentu ia datang untuk membunuh Paduka. Dan gadis ini adalah pengawal pribadi Raja Muda Yunglo, agaknya adik Paduka itu memang hendak membunuh Paduka maka mengirimnya ke sini. Awas, mereka akan membunuh Paduka. Pengawal, cepat kurung dan tangkap dua orang pembunuh ini. Mereka hendak membunuh sang pangeran. Belasan orang pengawal yang sudah tiba di taman itu, menjadi bingung, akan tetapi mereka sudah siap dengan senjata di tangan, menanti perintah sang pangeran karena perintah dari Yao Xiucai kurang meyakinkan hati mereka. Hakim berkata kepada Pangeran Mahkota, "Maaf, Pangeran, apakah Paduka masih belum menyadari benar? Orang ini hampir saja tadi membunuh Paduka. Dia ini adalah seorang mata-mata, dia adalah Pangeran Yaluta, pangeran dari Mongol yang sengaja menyelundup ke sini untuk memimpin jaringan mata-mata Mongol." Mendengar ucapan ini, pangeran yang kini sudah sadar benar itu mengangguk dan berkata kepada para pengawal, "Tangkap sastrawan gadungan ini." "Jangan," teriak Suiin. "Biarkan kami berdua yang menangkapnya. Kalian jaga saja keselamatan pangeran." Yaluta tak dapat mengelak lagi, akan tetapi masih mencoba untuk membela diri. Alangkah lucunya. Kalau benar aku ini mata-mata dan memusuhi sang pangeran mahkota, tentu sudah lama aku menyerang atau membunuhnya karena setiap hari aku berdekatan dengannya. Itu hanya fitnah keji. Yaluta, engkau orang Mongol licik. Engkau mendekati sang pangeran untuk menguasainya, bahkan engkau mengadu domba beliau dengan Raja Muda Yunglo, engkau bahkan hampir membunuh kedua orang pangeran itu di Chin'an. Kini Hakim berkata dengan lantang, "Engkau hendak membuat keluarga kerajaan menjadi lemah dan saling bermusuhan. Sudahlah Yaluta, tidak perlu engkau berpura-pura lagi. Engkau bekerja sama dengan Yang Mulia memimpin jaringan mata-mata Mongol." Mendengar ini, pucatlah wajah Yaluta. Dia menyangka bahwa gurunya telah terbongkar rahasianya dan tertangkap. Dia menjadi nekat dan dia tertawa bergelak. "Hahaha, benar aku adalah Pangeran Yaluta. Aku hendak membangun kembali kerajaan Mongol yang jaya. Hahaha, kerajaan Beng akan hancur. Pangeran mahkotanya pun hanya seekor kura-kura yang lemah. Hahaha." Semua orang kini merasa yakin dan selagi Pangeran Mongol itu masih tertawa, tiba-tiba saja dia sudah menerjang dan menyerang ke arah Pangeran Mahkota yang sudah dikepung dan dijaga oleh para pengawal. Para pengawal melindungi, dan 3 orang di antara mereka roboh disambar kipas yang digerakkan secara ganas dan dahsyat oleh Pangeran Mongol itu. Akan tetapi, Hakim dan Suiin segera menerjang maju dan sudah mencabut senjata pedang mereka. Ouyang Kim sudah memegang Goatin Kiam, sedangkan Chu Suiin sudah memegang Hek Choa Kiam yang bersinar hitam. Sambil tertawa-tawa seperti orang gila, suara ketawa yang menyembunyikan kekecewaan hatinya karena siasatnya telah gagal dan hancur, Yaluta mengamuk dengan kipasnya. Ilmu silat Pangeran Mongol ini cukup hebat karena sejak kecil dia sudah mempelajari segala macam ilmu berkelahi, gulat dan silat, dan akhir-akhir ini dia menjadi murid yang mulia. Andai kata Hakim seorang yang maju menandinginya, tentu tidak akan mudah bagi gadis itu untuk mengalahkan Yaluta. Akan tetapi, di situ terdapat Chu Suiin yang kedudukannya dalam dunia persilatan sudah tinggi, sebagai datuk. Maka, menghadapi sambaran sinar pedang hitam yang bergulung-gulung, segera Yaluta terdesak hebat. 32. Dua Jenderal Besar. "Kita tangkap dia hidup-hidup," kata Chu Suiin kepada Hakim. Hakim maklum bahwa calon ibu mertua tirinya ini hendak menangkap sang pangeran Mongol hidup-hidup agar dapat diseret ke depan suaminya dan agar seluruh jaringan mata-mata itu dapat dibongkar. Maka, Hakim lalu mendesak dengan pedangnya, membuat pangeran itu sibuk menangkis dan tidak sempat menyerang lagi sehingga Hakim memberi kesempatan kepada calon ibu mertuanya untuk merobohkan lawan. Dan memang usahanya berhasil baik karena dengan gerakan lengan kirinya yang seperti ular Chu Suiin berhasil menotok roboh Yaluta. Akan tetapi, ketika ia dan Hakim hendak meringkus pangeran Mongol itu, tiba-tiba Yaluta mengeluarkan jeritan dan mukanya berubah menghitam. Dia tewas seketika. Suiin cepat memeriksanya dengan menekan gerahamnya sehingga mulutnya terbuka dan tampak betapa mulut itu penuh dengan cairan menghitam. Tahulah ia bahwa sejak tadi, pangeran Mongol itu sudah mempersiapkan diri, sudah memasukkan semacam pil di mulutnya sehingga kalau dia menghendaki, setiap saat dia dapat menggigit pecah pil itu dan dia pun membunuh diri tanpa dapat dicegah lagi. Dia sudah memperhitungkan agar jangan sampai tertawan hidup-hidup,
karena hal itu berarti suatu penghinaan baginya. Selain tak mungkin dia diampuni, juga dia tidak ingin kaki tangannya terbasmi semua. Pangeran Mahkota jatuh pingsan dan digotong oleh para pengawal ke dalam. Sejak itu dia jatuh sakit. Pangeran Mahkota ini sejak di Chin'an mengalami guncangan batin, dan kini dia bahkan menyadari betapa selama ini dia telah memperhamba seorang pangeran Mongol, seorang pemimpin mata-mata yang hendak menghancurkan kerajaan ayahnya. Inilah tekanan yang paling berat, yang membuat dia tidak dapat bangkit kembali. Setelah memesan kepada para pengawal agar menjaga jenazah Pangeran Yaluta dan memasukkan dalam peti agar jangan sampai ada anak buah orang Mongol itu yang mencoba untuk mencuri mayatnya, Sui In dan Akim lalu bergegas pulang ke rumah keluarga Bob. Setiba di rumah, mereka melihat Xin Wan dan Kui Xiang sudah menanti mereka dan menceritakan bahwa Bob Chiang-kun menemukan sebuah buku catatan di saku dalam tawanan tadi di mana terdapat catatan tentang sarang-sarang yang dipergunakan oleh jaringan mata-mata Mongol. Bob Chiang-kun sedang keluar untuk bekerja sama dengan para panglima lainnya, menyerbu sarang-sarang itu. Tak lama kemudian Bob Chun Ki datang dan mengajak Chu Sui In, Akim, Xin Wan, dan Kui Xiang untuk ikut bersama dia, siap membantu kalau diperlukan dan mereka pergi ke rumah Jenderal Shutea. Kiranya Bob Chiang-kun memang sudah mengirim berita rahasia kepada Jenderal Shutea tentang hasil penyelidikannya dan para pembantunya, tentang tewasnya Yao Xiucai yang bukan lain adalah Pangeran Yaluta dari Mongol, tentang jaringan mata-mata yang kini sedang diserbu oleh para panglima, kemudian tentang kecurigaannya yang mendalam bahwa Jenderal Yauti terlibat, bahkan mungkin menjadi pemimpin besar jaringan mata-mata Mongol. Jenderal Shutea yang baru keluar dari persidangan, menerima berita rahasia ini dari seorang perwira pengawal istana. Tentu saja jadi terkejut dan girang, akan tetapi tidak diperlihatkannya kepada rekan-rekannya, di antaranya Jenderal Yauti yang bersama-sama dia baru keluar dari istana. Bahkan dia lalu mendekati Jenderal Yauti, menggandeng lengannya dan berkata, "Yao Goansue, mari singgah ke rumahku sebentar sebelum kau pulang. Ada hal penting sekali mengenai tugas kita yang ingin kurundingkan denganmu sehubungan dengan pertemuan di istana tadi." Jenderal Yauti yang merupakan pembantu utama Jenderal Shutea, menerima undangan itu tanpa curiga sedikit pun. Kedua orang jenderal besar ini naik ke sebuah kereta milik Jenderal Shutea, lalu keduanya menuju ke rumah panglima besar itu. Tidak terjadi sesuatu ketika mereka tiba di pekarangan rumah sang jenderal dan keduanya sambil bicara turun dari kereta dan memasuki gedung itu. Jenderal Shutea mengajak tamunya memasuki ruangan tamu yang luas. Setelah mempersilakan tamunya duduk, Jenderal Shutea berkata, suaranya tenang namun tegas. "Nah, setelah kita duduk, mari kita bicara secara terbuka, Yang Mulia." Tentu saja Jenderal Yauti terkejut bukan main. Dia mengerutkan alisnya, lalu memandang kepada Shu Goansue dan bertanya, "Apa maksudmu, Jenderal Shu?" "Maksudku sudah jelas, Yang Mulia. Bukankah engkau sudah terbiasa disebut Yang Mulia?" Yauti bangkit berdiri, juga Shutea bangkit berdiri. Kedua orang jenderal yang selama bertahun-tahun menjadi rekan seperjuangan itu, yang bersama-sama membantu Chu Goanchiang yang kini menjadi Kaisar Taichu mengusir penjajah Mongol dan mendirikan kerajaan Beng, bahkan keduanya pula yang memimpin pasukan mengejar sisa pasukan Mongol sampai ke utara, menaklukkan seluruh kota Mongol. Kini berdiri saling berhadapan dan saling pandang dengan sinar mata penuh selidik. "Jenderal Shutea, jelaskan, apa maksudmu dengan ucapan itu?" Kata-katanya juga tegas dan keras. "Masih kurang jelaskah? Engkau, yang kukenal sebagai Jenderal Yauti yang gagah perkasa, rekan seperjuanganku yang biasa kuhormati, yang sudah menerima banyak anugerah dari Sri Baginda Kaisar, setelah menjadi tua telah berubah menjadi pengkhianat bangsa. Engkau telah bersekongkol dengan orang-orang Mongol, memimpin jaringan mata-mata Mongol di sini dan engkau menyamar sebagai si kedok hitam yang disebut Yang Mulia. Engkau menyelundupkan Pangeran Yaluta dari Mongol ke dalam istana Pangeran Mahkota untuk meracuni dan merusak sang pangeran. Engkau pula yang mengusahakan adu domba antara Pangeran Mahkota dan Raja Muda Yunglo, bahkan mengirim pembunuh-pembunuh untuk membunuh mereka berdua. Masih kurang jelaskah?" Sepasang mata itu mencorong dan mulut itu tersenyum mengejek. Memang luar biasa sekali kekerasan hati Jenderal Yauti. Menghadapi tuduhan sehebat itu, wajahnya tidak berubah sama sekali. Jenderal Shutea, betapa mudahnya menuduh orang lain dengan fitnah. Akan tetapi,
Kalau engkau tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang memperkuat tuduhanmu itu, aku sebaliknya yang akan melapor kepada si Baginda Kaisar bahwa engkau melakukan fitnah keji kepadaku. Bahkan aku tidak segan untuk membunuhmu sekarang juga kalau fitnah itu tidak terbukti, karena itu berarti bahwa engkau telah menghinaku. Sikapnya tenang, namun matanya yang mencorong menunjukkan bahwa dia marah bukan main. Jenderal Shutea adalah Sute, adik seperguruan, Sri Baginda Kaisar. Biarpun pernah menjadi murid perguruan Xiao Impai, namun tingkat ilmu silatnya tentu saja jauh dibandingkan dengan Yao Ti yang dahulu ketika memasuki perjuangan memang sudah seorang jagoan tingkat tinggi. Maka, Jenderal Shutea tertawa dan ini merupakan isyarat bagi para pembantunya. Nampak bayangan banyak orang berkelebat memasuki ruangan itu dan ketika Yao Ti memandang, diam-diam dia terkejut bukan main. Dia melihat Bok Chun Ki, Chu Suyin, Xin Wan, Liam Kui Siang, dan Ouyang Kim berdiri di situ sambil memandang kepadanya dengan sinar mata menyatakan kemarahan mereka. Jenderal Shutea. Apa artinya semua ini? Bentaknya marah. Yao Ti, bukankah engkau tadi minta bukti untuk memperkuat tuduhanku? Nah, bukan hanya bukti, melainkan banyak saksi yang akan memperkuat tuduhanku, jawab Shutea. Tiba-tiba Jenderal Yao Ti tertawa. Siapa yang tidak tahu mereka ini semua adalah antek-antek dan kaki tanganmu? Jenderal Shutea, bukan aku yang pengkhianat, akan tetapi engkau sendiri yang mengumpulkan kekuatan dan agaknya engkau yang hendak memberontak. Bok Chun Ki ini memang sejak dahulu menjadi anak buahmu, dia orang yang licik dan curang. Dan siapakah Chu Suyin ini? Bukankah ia seorang datuk sesat berjuluk Bei Choa Sian Li, putri datuk besar Sitian Choaong? Dan gadis ini, bukankah ia bernama Ouyang Kim, putri datuk sesat Tung Hai Leong Ouyang Chin, datuk segala bajak laut? Gadis yang seorang ini pun mencurigakan. Pernah menjadi pengawal pribadi Raja Muda Yunglo dan sekarang berada di sini. Siapa tahu engkau yang mengirim ia ke utara untuk memata-matai Raja Muda itu. Dan akhirnya pemuda ini. Siapa dia? Seorang biadab bangsa Uighur, putra si tangan api Sejit Kong, datuk penjahat kelas 1. Engkaulah yang mengumpulkan orang-orang jahat untuk memberontak, dan engkau hendak menuduh aku, dengan mengajukan saksi orang-orang jahat ini. Jenderal Yao Ti, kata Liam Kui Siang, engkau tidak dapat mengelabui aku. Ketika terjadi penyerangan atas diri Raja Muda Yunglo dan Pangeran Mahkota, engkau yang mendalangi. Hanya ketika melihat munculnya Su Heng Xin Wan dan adik Lili, dan melihat betapa penyerangan itu gagal, engkau berbalik dan engkau pura-pura sibuk mengatur pertempuran antara pasukanmu dan pasukan Raja Muda Yunglo. Engkaulah yang mengatur sehingga terjadi bentrokan itu, untuk memancing para pengawal agar sibuk bertempur sehingga anak buahmu dapat menyusup dengan mengenakan pakaian seragam, lalu mencoba untuk membunuh kedua orang pangeran itu. Fitnah. Dugaan yang tidak berdasar dan berbukti, kata Yao Ti mengejek. Yao Ti, jangan kira aku dapat melupakan saat ketika engkau dan orang-orangmu menawanku. Engkau boleh berkedok dan mengubah suaramu, akan tetapi ketika aku dan Xin Wan mengeroyokmu, mestinya engkau mampus di ujung pedangku. Akan tetapi, perut gendutmu itu palsu. Si kedok hitam yang berperut gendut itu adalah engkau yang menyamar, dengan membuat perut palsu sehingga tidak terluka ketika tertusuk pedangku. Engkau berani menyangkal, kata Akim. Menggelikan. Pedangmu itu yang agaknya pedang rombengan sehingga tidak dapat melukai musuhmu, lalu engkau menuduh yang bukan-bukan. Itu bukan merupakan bukti tuduhanmu bahwa aku adalah si kedok hitam. Yao Ti alias si kedok hitam, tak perlu engkau bersilat lidah. Muridmu, Pangeran Yaluta dari Mongol yang menyamar sebagai Yao Xiucai itu telah mengaku. Tak mungkin. Kini Jenderal Yao Ti menjadi pucat dan dia memotong ucapan Chu Suyin di luar kesadarannya saking kagetnya mendengar ucapan itu. Teriakanmu itu sudah membuka kedokmu, si kedok hitam. Pangeran Yaluta bukan saja sudah mengaku, akan tetapi dia pun sudah tewas. Ketika kami merobohkannya dan hendak menawannya, dia membunuh diri dengan mengunyah pil racun hitam. Kini Yao Ti tidak ragu-ragu lagi dan habislah kesabarannya. Agaknya semua siasatnya yang telah berjalan sedemikian baik dan mulusnya, hari ini telah mengalami kehancuran total. Bukan itu saja, Yao Ti. Juga semua anak buahmu, jaringan mata-mata yang kau pimpin sudah hancur. Para perwira yang kau libatkan dalam jaringan itu telah kami serbu dan kami tangkap. Di antaranya adalah perwira Lu, Song, Kui, Ga.
Jelas tampak betapa semangat Yauti terkulai. Dia tidak ragu lagi bahwa semua itu bukan gertak. Habislah sudah. Shutea, sekarang kita berdiri sebagai laki-laki. Tak perlu kupungkiri lagi bahwa akulah si kedok hitam. Nah, Shutea, kalau memang engkau laki-laki dan jantan, mari kita selesaikan perhitungan ini di ujung senjata, dan bekas jenderal besar itu meraba gagang pedangnya yang tergantung di pinggang. Shutea maklum bahwa tantangan itu merupakan akal pula dari Yauti yang tahu bahwa dalam hal ilmu silat, pasti pemberontak dan pengkhianat itu akan menang. Kini Xin Wan yang maju. Yauti atau si kedok hitam, akulah lawanmu. Sudah banyak perhitungan di antara kita yang bertumpuk, dan saat ini tiba waktunya bagi kita membuat perhitungan. Shugoan Sui adalah seorang jenderal yang setia kepada kerajaan, kalau beliau yang bertindak, maka beliau akan mengerahkan pasukan untuk menangkap pengkhianat sepertimu ini. Kalau engkau menghendaki mengadu kepandaian 1 lawan 1, akulah lawanmu. Kui Xiang juga melompat ke depan, ke dekat Xin Wan. Atas nama Raja Muda Yunglo yang hampir menjadi korban kecuranganmu, aku juga akan maju menangkapmu, Yauti. Bekas jenderal itu tertawa bergelak. Engkau hendak mewakili Raja Muda Yunglo, Nona? Katakan saja engkau hendak membantu Xin Wan mengeroyokku. Aku membantunya sudah cukup pantas. Dia adalah suhengku, juga calon suamiku. Bukankah engkau putri mendiang bangsawan Liam Chun, Nona? Putri seorang bangsawan bangsa Han, bangsa pribumi asli hendak menjadi istri seorang keturunan Uighur yang biadab, putra datuk sesat keji si tangan api, bahkan agamanya pun asing. Memalukan sekali. Bekas jenderal yang sudah kehilangan harapan itu kini menyebar penghinaan kemana-mana untuk melampiaskan kedukaan, kekecewaan dan keputusasaan. Xin Wan tersenyum saja, sama sekali tidak merasa terhina. Yauti, menilai seorang manusia tidak dapat didasarkan kepada kebangsaannya, agamanya, kedudukannya, kekayaannya atau kepintarannya, melainkan kelakuan dan sepak terjangnya dalam hidup ini. Engkau boleh jadi bangsa pribumi asli, beragama peninggalan nenek moyang, berkedudukan tinggi sebagai panglima besar, pintar, kaya raya dan terhormat. Akan tetapi kalau engkau menjadi pengkhianat, kalau engkau berkelakuan curang dan licik, kalau sepak terjangmu dalam hidup penuh kekejian dan kepalsuan, tetap saja engkau seorang manusia yang rendah budi. Singgi. Nampak sinar terang menyilaukan mata ketika bekas jenderal itu mencabut pedangnya. Xin Wan dan engkau Nona, majulah kalau ingin mati di tanganku, tantangnya, dan memang dia selain lihai, juga cerdik dan curang karena tanpa menanti kedua orang lawannya mencabut pedang, dia sudah menggerakkan pedangnya dan menyerang dengan dahsyat ke arah kedua orang muda itu. Xin Wan dan Kui Xiang, biarpun belum mencabut pedang, namun sejak tadi sudah siap siaga dan waspada, maka begitu pedang menyambar, mereka sudah meloncat ke tengah ruangan itu yang luas. Kalian maju, dan tangkaplah pengkhianat itu, teriak Jenderal Shutea yang khawatir kalau bekas pembantunya yang dia tahu amat lihai itu dapat meloloskan diri. Mendengar ini, Yauti tertawa bergelak. Boleh. Kalian semua majulah dan biarpun aku akan mati di tangan kalian, aku mati sebagai seorang gagah perkasa yang dikeroyok banyak orang. Sebaliknya, biarpun kalian akan menang, nama kalian akan tetapi dijadikan bahan ejekan karena sebagai tokoh-tokoh persilatan besar, kalian hanyalah pengecut-pengecut yang mengandalkan pengeroyokan untuk mencapai kemenangan, Tidak perlu, Shugoan Sui. Xin Wan dan Kui Xiang sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan pengkhianat itu, kata Chu Suiin. Benar, Shugoan Sui, harap tidak khawatir. Xin Wan dan Kui Xiang pasti akan mampu menundukkannya, sambung Gok Chun Ki sehingga legalah hati Jenderal Shutea. Mereka semua menonton dan para pengawal sudah mengepung ruangan itu. Karena maklum bahwa dia tidak mungkin dapat meloloskan diri, dan menyerah pun tidak akan diampuni Kaisar, Yauti menjadi nekat. Dia segera memainkan ilmu silatnya yang aneh, yaitu tubuhnya berpusing, seperti gasing, pedangnya mencuat dari pusingan itu menjadi sinar yang menyilaukan seperti kilat menyambar, dan juga tangan kirinya bergerak mengirim serangan dengan totokan Itokchi, satu jari beracun, yang tidak kalah ampuhnya dibandingkan pedangnya. Akan tetapi sekali ini dia menghadapi pengeroyokan sepasang orang muda yang amat lihai. Xin Wan dan Kui Xiang tahu pula betapa lihainya, maka begitu mereka mencabut pedang, mereka berdua segera memainkan ilmu mereka yang paling ampuh, yaitu Sem Xian Xin Chiang.
Pedang tumpul di tangan Xin Wan nampaknya tidak berbahaya, akan tetapi justru Yao Ti amat gentar menghadapi pedang buntut itu karena dia pernah terkejut ketika pedangnya rusak oleh pedang itu. Sedangkan pedang Jit Kong Kiam di tangan Kui Xiang mengeluarkan cahaya gemilang sesuai dengan nama pedang itu, yaitu pedang sinar matahari. Karena kedua orang muda ini memainkan ilmu pedang yang sama, maka mereka dapat saling dukung, baik dalam penyerangan maupun dalam pertahanan, bahkan tenaga mereka berdua seperti tergabung dalam gerakan mereka itu. "Awas, Moi Moi, itu Itokchi," kata Xin Wan memperingatkan kekasihnya akan bahayanya jari beracun lawan itu. "Baik, Koko," kata Kui Xiang dan pedangnya membuat gerakan menyambut jari yang menotok ke arah tubuhnya. Kalau totokan itu dilanjutkan, jari itu akan bertemu pedangnya dan tentu jari itu akan terbabat buntung. Serang menyerang terjadi dan benar seperti pendapat Bok Chun Ki dan Chu Sui In, sebentar saja, tidak sampai 30 jurus, bekas jenderal itu sudah terhimpit dan terkurung dua gulungan sinar pedang lawan. Kalau jenderal itu tidak menjadi nekat, tentu dia sudah tidak akan mampu membalas dan hanya bertahan melindungi diri saja. Akan tetapi, dia sudah nekat. Biar dia mati, dia harus dapat menjatuhkan lawan, keduanya atau seorang di antaranya. Oleh karena itu, gerakannya membabi buta dan napasnya terengah-engah karena dia terlalu banyak mengerahkan tenaga dalam dorongan nafsunya untuk membunuh lawan. Kalau Xin Wan dan Kui Xiang berniat membunuh Yao Ti, kiranya mereka sudah dapat melakukannya sejak tadi. Ilmu silat mereka Semsian Xinjiang memang hebat bukan main, apalagi dimainkan oleh mereka berdua yang mewarisi ilmu ciptaan tiga dewa itu. Akan tetapi mereka maklum bahwa perlu sekali pengkhianat ini ditangkap hidup-hidup agar dapat diseret ke pengadilan. Oleh karena itu, terpaksa mereka membatasi penyerangan mereka hanya untuk merobohkan tanpa membunuh. Agaknya, sikap kedua orang lawannya ini diketahui Yao Ti, maka dia mempergunakan kesempatan itu untuk keuntungannya dan dia bahkan yang lebih banyak menyerang mati-matian dengan jurus-jurus maut yang dikuasainya. Hiat. Ketika mendapat kesempatan, pedang di tangan Yao Ti menyambar dari atas ke arah kepala Xin Wan. Jenderal ini amat benci karena Xin Wan, bukan hanya karena pemuda ini adalah keturunan bangsa Uighur yang dibencinya, melainkan juga semenjak pertama kali, pemuda ini selalu menghalangi dan mengacaukan siasatnya. Dengan sepenuh tenaga dia membacokkan pedangnya. Melihat ini, Xin Wan cepat mengangkat pedangnya menangkis dan sekaligus mengerahkan Xin Kang untuk disalurkan melalui pedangnya. Trak! Dua batang pedang bertemu di udara dan bekas jenderal itu terkejut karena pedangnya itu seperti menempel pada besi semberani, seperti ada tenaga menyedot yang membuat pedangnya melekat pada pedang tumpul. Dia marah sekali dan jari tangan kirinya meluncur, menotok ke arah leher Xin Wan. Pemuda ini sudah memperhitungkan dan melihat kesempatan baik untuk mengalahkan Yao Ti. Melihat tangan itu menyambar, dia pun memutar tubuh. Tangan kirinya bergerak melintang dan dia berhasil menangkap pergelangan tangan Jenderal Yao Ti. "Cepat, Moi Moi," katanya dan Kui Xiang memang sudah melihat kesempatan ini. Pedangnya menyambar bagaikan kilat dan menyambar jari telunjuk yang warnanya hijau menghitam itu. Cerok! Jari telunjuk yang berbahaya itu terbabat pedang dan putus. Yao Ti berteriak keras, dan pada saat itu, Xin Wan sudah menarik pedangnya dan sekali pedangnya meluncur ke depan, pedang yang tumpul itu kini dia pergunakan sebagai tongkat dan menotop jalan darah di dada dan pundak lawan. Bekas jenderal itu roboh terkulai dan tak mampu bergerak lagi, hanya matanya melotot dan mulutnya mendesis menahan rasa nyeri di tangannya yang kehilangan jari telunjuk. Jenderal Shutea merasa terharu juga melihat bekas rekan terbaik ini menggeletak tak berdaya. Dia menghampiri dan setelah saling pandang dengan bekas rekannya itu, Jenderal Shutea berkata, "Yao Ti, sungguh aku tidak mengerti. Engkau telah diberi banyak anugerah oleh Sri Baginda, diberi kedudukan yang hanya berada di bawah kedudukanku, dipercaya dan dihormati. Kenapa engkau memilih jalan sesat dan menjadi pengkhianat, rela diperhamba orang-orang Mongol?" Yao Ti tersenyum mengejek. Kaisar yang tolol dan tidak adil. Jasaku jauh lebih besar darimu, juga kepandaianku jauh lebih tinggi darimu, akan tetapi dia yang mengangkat engkau menjadi panglima tertinggi, bukan aku. Dia pilih kasih dan mengangkat engkau, sutenya, di atasku. Orang Mongol memberi harapan lebih banyak, kalau berhasil, aku sedikitnya menjadi panglima tertinggi, atau raja muda, bahkan kaisar. Jenderal Shutea menghela napas panjang.
Kemudian, setelah bekas jenderal yang berkhianat itu dibawa ke tahanan, Jenderal Shutea mengerahkan pasukan untuk dipimpin Bok Chiang-kun membikin pembersihan, menangkapi semua pembantu Jenderal Yao Ti. Semua pendekar berkumpul di rumah Bok Chun-ki, merayakan kemenangan karena kalau sampai sebulan lewat para pemberontak itu tidak dapat dihancurkan, tentu Kaisar akan menghukum keluarga Bok. Kaisar sendiri yang mengadili bekas Jenderal Yao Ti. Bukan main marahnya Kaisar, apalagi melihat sikap bekas jenderal itu yang kini tidak mau tunduk kepadanya. Seret dia dan seluruh keluarganya, semua istrinya dan anaknya, juga semua pelayan dan penghuni rumahnya, hukum mati mereka semua tanpa pengecualian, perintahnya. Semua pejabat tinggi terkejut mendengar keputusan hukuman yang berat itu. Seorang di antara mereka, seorang menteri yang usianya sudah 60 tahun dan yang sejak Kaisar masih menjadi pemimpin rakyat Chugo Anci yang sudah membantu perjuangan melawan orang Mongol, yaitu Menteri Choa, maju berlutut. Mohon ampun, Sri Baginda. Hamba mohon agar Paduka mengingat akan jasa-jasa bekas Jenderal Yao Ti. Memang dia telah berdosa besar, akan tetapi keluarganya tidak tahu menahu akan dosanya itu. Maka, hamba mohon agar Paduka mengampuni keluarganya dan hanya menjatuhkan hukuman mati kepada dia saja. Kaisar membelalakan matanya dan memukul meja di depannya. Brak, dia melotot. Menteri Choa, jelas engkau membela pemberontak. Seret dia dan hukum mati, biar dia tetap menjadi pembela si pemberontak di neraka. Dan siapapun yang berani membela pemberontak, akan menemani keluarga pemberontak memasuki neraka. Tentu saja semua orang terkejut. Bahkan Jenderal Shutea sendiri lalu menjatuhkan diri berlutut, mohon ampun, Sri Baginda. Jenderal Shutea, engkau suteku, aku akan merasa menyesal sekali kalau harus menjatuhkan hukuman mati kepadamu dan seluruh keluargamu, bentak Kaisar sehingga Jenderal Shutea tidak berani bicara lagi. Kaisar lalu membubarkan persidangan itu. Bekas Jenderal Yao Ti, berikut seluruh keluarganya, tidak ada kecualinya, sampai semua hamba sahayanya, dijatuhi hukuman mati. Kaisar memang telah berubah menjadi seorang yang teramat kejam dan tak mengenal ampun, apalagi kalau dia mencurigai seseorang. Biar orang itu bekas teman seperjuangan sekalipun, seperti Menteri Choa, akan dihukum mati agar hatinya menjadi tenang. Tak lama kemudian setelah peristiwa itu, Pangeran Chu Huisan, yaitu Pangeran Mahkota, meninggal dunia. Simpang siur berita tentang kematiannya. Secara resminya, dia dikabarkan meninggal dunia karena menderita penyakit, akan tetapi desas-desus menyiarkan berita bahwa dia sengaja dihukum mati secara rahasia oleh Kaisar, ayahnya sendiri, dengan disuruh minum racun. Kedua berita itu mungkin saja, karena Kaisar menganggap putranya telah berkhianat dengan bergaul bahkan menarik Pangeran Yaluta sebagai penasihat, dan kedua, mungkin dia mati karena penyakit karena badannya sudah lemah sekali oleh candu, arak dan pelesir yang tak mengenal batas. Bok Chun-ki sendiri juga merasa tidak senang dengan sikap yang amat kejam dari Kaisar. Tak lama kemudian, dia menerima utusan Raja Muda Yunglo yang melamar Lili untuk menjadi istri pangeran di utara itu. Karena Lili sendiri sudah setuju, maka pinangan itu diterima dengan gembira dan kedudukan Lili sebagai istri Raja Muda Yunglo itu memungkinkan keluarga Bok untuk pindah sekeluarga ke Peking, dengan alasan Raja Muda Yunglo yang menjadi mantunya yang menghendaki agar mereka diboyong semua ke utara. Di Peking, Bok Chun-ki membantu mantunya dan menjadi seorang panglima yang disegani karena kepandaian dan kecerdikannya. Mengingat jasa Sin Wan dan hubungannya yang amat dekat dengan keluarga Bok, maka Bok Chun-ki dengan senang hati menjadi wali pemuda itu dan dia yang mengirim utusan kepada keluarga Liam, yaitu para paman dan bibi Kui Siang, untuk meminang Kui Siang secara resmi. Karena yang mengirim lamaran adalah Bok Chun-ki, tentu saja keluarga Kui Siang yang mata duitan itu menerima dengan senang hati. Pernikahan antara si pedang tumpul Sin Wan dengan sumoinya, Liam Kui Siang, dirayakan berbareng dengan pernikahan antara Bok Chi-han dan Ouyang Kim, yang dihadiri pula oleh ibunya yang telah menjadi janda. Perayaan pernikahan rangkap itu dirayakan dengan meriah, bahkan Raja Muda Yunglo dan Lili datang pula menghadiri perayaan. Tak lama kemudian, seluruh keluarga itu, termasuk pula Sin Wan dan Kui Siang, berbondong pindah ke utara. Jenderal Shutea maklum akan perasaan mereka yang tidak puas akan sikap Kaisar, akan tetapi dia sendiri adalah orang yang amat setia kepada Kaisarnya, atau suhengnya, maka bagaimanapun juga, jenderal ini tetap tidak pernah meninggalkan Nanking sampai matinya.
Kaisar Taichu yang selalu curiga kepada siapa saja yang dikira akan menjatuhkannya, mengangkat Pangeran Chu Hong, yaitu putra mendiang Pangeran Chu Huisan, yang masih kanak-kanak, menjadi pangeran mahkota menggantikan ayahnya. Hal ini kelak mendatangkan bencana dan terjadi perang saudara yang amat hebat, karena Raja Muda Yonglo tidak dapat menerima keputusan ayahnya itu. Menurut pendapatnya, setelah Pangeran Chu Huisan meninggal dunia, sepantasnya dia yang menjadi pengganti kakaknya, menjadi pangeran mahkota, bukan keponakannya, Pangeran Chu Hong yang masih kecil itu. Namun, keputusan Kaisar Taichu sudah resmi, bahkan Pangeran Chu Hong yang masih kecil itu sudah diberi nama kebesaran Huiti. Dengan bantuan para pendekar, di utara Raja Muda Yonglo menyusun kekuatan, sedangkan di selatan, di Nanking, keadaan kerajaan Beng menjadi semakin lemah karena para pejabat merasa tidak puas dan takut kepada kaisar yang berubah menjadi kejam dan lalim. Sampai di sini, selesailah sudah kisah ini disertai harapan pengarang, semoga ada manfaatnya bagi para pembaca. Sampai jumpa di lain kisah. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.